Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap survive, karena anugerah Tuhan limpah bagi kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita dapat mengikuti ibadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sebelum saya memaparkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa mengawali pemaparan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang memungkinkan kami hidup, yang memungkinkan kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Dan sebentar lagi izinkan hamba memaparkan firman Tuhan berkaitan tentang hari dan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mohon Allah Roh Kudus yang menuntun hamba, yang mengaruniakan hikmat marifat dari surga, urapi hambamu dan kuduskan segenap tubuh jiwa roh hamba. Demikian juga umatmu, kuduskan mereka semua. Basuh kami dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang campur tangan di dalamnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami, siap memaparkan firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sekali lagi, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya akan membacakan nats firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Makna kenaikan Yesus ke surga. Kita sungguh bersyukur, kita sungguh berbahagia, sebab orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang melihat di dalam firman Tuhan betapa Tuhan luar biasa hebat, betapa Tuhan besar, betapa Tuhan maha besar, maha dahsyat, maha hebat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Memiliki satu peristiwa, yakni kenaikannya ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian,
Maka kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang. Mula-mula Yesus menampakkan diri kepada para wanita yang sudah percaya kepada Yesus sekaligus sudah melayani Tuhan Yesus selama Yesus masih hidup di bumi. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, dan Yesus juga menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus, dan itu dicatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Dan selama 40 hari Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan satu tema, yakni Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka semua akan menerima karunia Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu benar-benar dicurahkan ke atas kepala mereka masing-masing. Kemudian Yesus memberkati mereka dengan menadahkan kedua tangannya. Lalu kemudian dia naik ke surga. Dan peristiwa kenaikan Yesus naik ke surga disaksikan oleh para murid. Dan itu sungguh luar biasa. Dan peristiwa itu dicatat di dalam Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul dengan penulis yang sama, yakni Lukas. Dengan jelas tertulis dalam Alkitab bahwa kenaikan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi tanpa rekayasa, tanpa editan, dan tanpa ada kesalahan. Dan ini sesuatu yang luar biasa, peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang sangat menakjubkan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada sesembahan dari pihak manapun yang memiliki peristiwa yang ajaib seperti yang dialami oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang benar-benar luar biasa. Dia naik dari tanah, disaksikan oleh semua para murid, secara perlahan-lahan terangkat ke surga sampai jauh di atas awan-awan, sampai mata setiap murid tidak sanggup lagi untuk melihat Yesus karena Yesus ditutupi oleh awan-awan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kemudian murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga sampai awan benar-benar menutupi dia dari pandangan mereka. Dua malaikat muncul dan berkata bahwa Yesus Kristus akan kembali dengan cara yang sama sebagaimana mereka menyaksikan dengan mata kepala Yesus terangkat naik ke surga. Maka seperti itu juga kelak Yesus datang untuk kedua kalinya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa makna kenaikan Yesus Kristus ke surga? Yang pertama adalah menyatakan waktu pelayanan Yesus Kristus secara manusia, secara daging di dalam dunia ini
telah selesai. Sekali lagi menyatakan waktu pelayanan Yesus Kristus secara manusia di dalam dunia ini sudah selesai. Waktunya sudah berakhir. Allah Bapa telah mengirimkan anaknya ke dalam dunia sebab Allah Maha Kasih. Oleh sebab itu dia mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, yang tunggal, yang bernama Yesus Kristus. Lalu kemudian anaknya menyelesaikan semua tugas yang sudah dipercayakan Bapa kepadanya. Lalu kemudian dia naik kembali ke surga. Alkitab mencatat Yesus memulai pekerjaannya di usia 30 tahun. Diperkirakan 3,5 tahun Yesus melakukan pekerjaannya dengan tim, yakni 12 murid Tuhan Yesus, dan dibantu oleh murid-murid yang lain. Dan kemudian ketika usai melakukan selama 3,5 tahun, maka Yesus naik ke surga. Sekarang Tuhan Yesus sudah berada dalam kerajaan surga. Dan dari dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus tetap bekerja. Dan Tuhan Yesus memakai setiap umatnya, memakai setiap hambanya, yakni Anda dan saya. Kita semua orang yang percaya kepada Dia, orang yang mengasihi Dia, orang yang mentaati perintahnya adalah orang-orang yang menjadi mitra kerja dari Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, untuk menggenapi kehendak daripada Tuhan di dalam dunia ini dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, kita bersyukur bahwa tidak ada kata kebetulan bahwa Anda dan saya adalah mitra kerja daripada Tuhan Yesus untuk menyampaikan satu tema utama, yakni Injil Kerajaan Sorga. Injil Kerajaan Allah sama seperti ketika Yesus berada dalam dunia ini memberitakan Injil Kerajaan Sorga sudah dekat. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, apa makna kenaikan Yesus Kristus? Menyiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Di dalam Injil yang dicatat oleh Yohanes, maka pasal 14 ayat 2 dan 3, maka di sana Yesus menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya di dalam kerajaan surga. Ini sesuatu yang sangat vital. Bagaimanapun juga bahwa setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini satu kali kelak pasti akan menghembuskan napas yang terakhir alias mati. Dan kemudian kita akan dihakimi. Dan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan menyediakan tempat baginya. Dan kerajaan sorga itu bukan berbicara tentang darah dan daging. Di sana tidak ada bidadari seperti keyakinan orang lain. Tetapi di dalam kerajaan sorga, orang-orang yang percaya hidup dalam tubuh kemuliaan, bukan dalam tubuh darah dan daging. Sama seperti malaikat, maka orang-orang percaya hidup di sana dan melayani Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur bahwa Kristus berkata dan berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia, yang mengasihi Dia, yang melakukan kehendaknya, maka kemudian seperti Kristus berada dalam kerajaan sorga, satu kali kelak orang percaya mulai dari zaman Adam sampai kepada generasi berikutnya, sampai kedatangan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Tuhan menjamin bahwa Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan.
Kemudian yang ketiga, apa makna kenaikan Yesus ke surga? Menyatakan permulaan pekerjaannya sebagai imam agung dan perantara bagi umat dalam perjanjian baru. Bagi umat yang hidup pada generasi ini, bagi umat yang hidup pada generasi yang akan datang hingga kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Sebagai imam agung, Tuhan Yesus sangat mengerti apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi doa dan seluk-beluk dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seruan-seruan kita, pergumulan hidup kita, dia sangat mengerti sampai kepada detail di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita disuruh berdoa. Apapun jenis doa kita menaikkannya kepada Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Dan doa yang kita naikkan dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa Bapa di surga mendengarkan doa umatnya. Bapa di surga mendengarkan doa hamba-hambanya. Dan sebagai imam besar, Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Turut merasakan segala kesukaran, segala kesulitan, segala tantangan, segala pergumulan hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mendengar, mengerti dan merasakan, berempati dan siap menolong apapun yang menjadi keluh kesah kita, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus tidak hanya mengerti, tidak hanya menanggapi, tapi dia juga mengulurkan tangan dan siap menolong tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan kuasanya yang sangat besar, yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Ibrani pasal 9 ayat 14 sampai 16 catat bahwa Yesus imam agung, imam besar yang benar-benar merasakan apa yang kita alami sebagai kelemahan-kelemahan kita di dalam dunia ini. Dia sangat bersimpati, dia sangat berempati, dan dia siap mengulurkan tangan untuk menolong dan untuk memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat, apa makna kenaikan Yesus ke surga? Menentukan pola untuk kedatangannya yang kedua kalinya. Untuk menentukan pola tentang kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Dan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti dia naik, dengan disaksikan oleh sepasang mata dari para murid Tuhan Yesus ketika Yesus terangkat pelan-pelan sampai kepada awan, menutupi dari pandangan setiap para murid yang menyaksikannya. Maka seperti itu jugalah ketika Yesus kelak datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini, dan bukan hanya hari-hari ini, ada banyak peristiwa-peristiwa yang berkata bahwa Yesus sudah pernah datang untuk kedua kalinya. Mereka kemudian menyampaikan kepada orang-orang percaya agar supaya mereka mengikutinya. Tetapi itu adalah pengajaran yang tidak alkitabiah. Kita katakan bahwa setiap mata akan melihat tatkala Yesus datang untuk kedua kalinya. Apa media yang dipakai?
untuk bisa menyaksikan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka Anak Manusia belum tahu. Siapapun kita belum tahu dengan media apa akan digunakan peristiwa Yesus datang untuk kedua kalinya. Memang belum diberitahukan. Tetapi yang pasti mata setiap kepala akan melihat kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Maka hal ini akan mematahkan setiap pengajaran bahwa Yesus sudah datang untuk kedua kalinya. Dengan memberikan pernyataan, dia ada di negeri si A, dia ada di kota si B, dia ada di negeri si C, dan seterusnya. Maka sebagai orang yang percaya kepada firman Allah, kita akan menolak pengajaran seperti itu. Dan yang benar adalah kita katakan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya tidak seorang pun yang tahu. Anak Manusia tidak ada yang tahu. Bahkan para malaikat juga tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu mengenai waktu, hari, tanggal, jam, momentum yang tepat. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi kemudian ini adalah pola bahwa Yesus akan kembali datang untuk kedua kalinya, dan waktunya tidak akan ditunda-tunda. Dan Yesus segera akan datang. Untuk itu, sebagai orang yang percaya, kita harus mempersiapkan diri senantiasa, setiap hari, setiap waktu, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik dalam tubuh kemuliaan, dan tampak dengan jelas oleh setiap mata. Dan kemudian Tuhan Yesus pasti akan datang kembali ke bumi ini, dan kedatangannya tentunya sebagai Raja atas seluruh bumi untuk selama-lamanya. Dalam Wahyu pasal 11 ayat yang kelima, pasal 19 ayat 10 dan 16, pasal 22 ayat yang ketiga. Dan Yesus datang untuk kedua kalinya. Selain memiliki kapasitas sebagai Raja di atas segala raja, Yesus juga sebagai hakim yang adil, menghakimi semua umat manusia. Mulai dari zaman Adam, mereka yang mati akan dibangkitkan, yang hidup tatkala Yesus datang untuk kedua kalinya diubahkan dengan sekejap mata. Dan ini sungguh luar biasa. Dan Yesus sebagai hakim yang adil tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat 23. Kemudian 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga memberikan makna yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Menyatakan waktu pelayanannya secara manusia di dunia sudah selesai. Menyiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Menyatakan permulaan pekerjaannya sebagai imam agung dan perantara bagi setiap orang percaya dengan Allah kita, dan menentukan pola untuk kedatangannya kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja atas seluruh bumi, serta menjadi hakim yang adil, menghakimi semua umat manusia, baik mereka yang sudah mati sejak zaman Adam dan Hawa, maupun bagi setiap manusia yang masih hidup ketika peristiwa Yesus datang untuk kedua kalinya kelak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab dengan peristiwa kenaikan Yesus ke dalam kerajaan surga, berikan kami sebuah pengharapan dan iman yang diteguhkan bahwa apa yang dicatat dalam firman Tuhan benar-benar
sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi secara komprehensif, secara menyeluruh. Berikan kami kekuatan iman untuk terus berjalan sesuai dengan firman. Berikan kami pengharapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali ke dalam dunia ini. Biarlah iman kami tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan Engkau mendapati setiap kami tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa sudah berdiam diri memaparkan firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus yang terus menajamkan, meneguhkan, mengajarkan, meteraikan, supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi setiap kami. Mampukan kami hidup dan berjalan on the track dalam firman, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan imanmu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Roh Kudus turun memenuhi, mencerahkan, menghiburkan, menolong, memberkati kita semua dan menyelamatkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.